Delon juga sempat cerita bahwa sempat ada momen di mana kamu mengubur mimpi-mimpi itu. Benar. Kenapa mimpi itu dikubur dan gimana bisa bangkit lagi dari kubur? Tapi sekarang pandemi ada dampaknya nggak di karir? Banget. Duh, merit sebenarnya kalau sekarang ini aku bilang nggak gambling. Kalau dulu mungkin masih muda gambling ya. Every time you touch me, I'll become a hero. Bukan juga. The greatest love of all. The greatest love of all is easy to achieve. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Hidup itu pasti naik turun, silih berganti, tapi keyakinan dan juga kepastian dan kemauan untuk selalu melangkah itu yang harus dimiliki. Dan inilah Zero to Hero bersama Delon Tamrin. Kabar Kak Mary, terima kasih udah undang aku ke sini. Apa kabar Kak Delon? Kabar baik. Yes. Baik banget, baik sekali, puji Tuhan. Amin. Senang ya? Senang. Akhirnya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lama. Benar. Karena kita udah pernah bertemu beberapa kali. Di mana di show di bandara. Nah, terus di toko kelontong loh. Yes, di acara-acara acara pelayanan juga pernah gitu. Tapi hari ini beda. Khusus diluangkan waktunya untuk hadir ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Aduh, thank you. Aku udah di invite. Ini senang banget. Senang. Aku mau belajar banyak ilmu yang mau aku dapetin tuh dari seorang Kak Mary Riana. Waduh, luar biasa. Bisa aja. Justru aku yang pengen belajar banyak nih. Seriously, idola dari sejak pertama kali ada Indonesian Idol gitu, siapa sih yang nggak kenal Delon Tamrin ya kan? Dan lagunya sampai hari ini pun juga selalu dinyanyikan. Silakan dinyanyikan. Ayo kita lihat ya Mary Riana nyanyi, ayo gitu teman-teman. Ya? Semua. Oh, bagus kan? Dia ada penekanan. Coba lagi dong. Lagi dong, please. Jangan dong. Semua. Wow. Karena cinta. Semua. Jangan. Hari ini khusus saya yang akan belajar sama Delon. Tapi kalau Delon mau ngajarin vokal juga boleh nanti. Supaya nanti tujuan terakhirnya adalah kita duet. Oh gitu ya. Wow, gimana? Bisa nih. Ntar kalau nggak laku gimana? Saya nggak bisa nyanyi loh. Kalau nggak laku kan pilihan kedua. Yang pertama kan kita kan yang penting ada produk, yaitu kita duet. Oke. Karena sudah dibuka panjang lebar oleh Naga Suara aja udah oke tuh. Gitu ya. Tapi semua berawal dari niat ya. Bener. Asal ada niat nggak ada yang nggak mungkin kan. Betul. Benar nggak? Betul banget. Nah, pertama-tama terima kasih sudah membagikan kisahnya. Ya, jadi Delon itu menjadi bagian dari buku terbaru ini I'm Possible. Jadi ada 56 tokoh inspiratif yang membagikan kisahnya. Wow. Dan Delon juga salah satunya membagikan kisah nih. Aduh, Thank you so much. Ada dong kan bukunya. Mau. Oke. Nah, jadi di halaman pertama Delon ini, di kalimat pertama yang Delon tulis adalah, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia karena segalanya telah diatur oleh Tuhan. Amin. Setidaknya itulah yang terjadi dalam hidup saya. Amin. Semua atas kehendaknya, semua sudah diatur oleh yang di atas. Betul. Oke, termasuk salah satunya juga berprofesi sebagai seorang penyanyi sampai hari ini. Cita-cita dari kecil? Benar. Betul banget. Cita-cita dari kecil dan itu kesampaian melalui yang kompetisi itu. Gitu. Yes, sebelumnya memang sering ikut lomba, emang suka nyanyi, nyanyi di gereja juga. Nyanyi di gereja. Oke, kenapa dari kecil suka banget nyanyi? Nah, pengen jadi penyanyi? Awal mula aku dibelah-belah di sini. Jadi diceritain dikit nih dari aku. Awal mulanya sih dari paduan suara udah gitu aku ikut dari SMP. SMP aku ikut, itu masih culun banget gitu pada saat itu.
nggak ngerti nyanyi, nyanyi ngerti lah, tapi nggak ngerti not angka. Jadi dari situ belajar, akhirnya berkembang. Aku memberanikan diri untuk memuji Tuhan melalui pemazmur, menjadi pemazmur. Oke. Gitu. Jadi kalau di gereja pas lagi misa ada pemazmur, aku Delon, memberanikan diri. Ini kayaknya nih udah saatnya nih memuji Tuhan nih melalui menjadi pemazmur. Gitu. Memberanikan diri. Ya udah, akhirnya lama kelamaan ya ada aja jalan gitu. Ya namanya kan aku nggak ada pamrih dari Tuhan. Ke Tuhan tuh nggak ada pamrih. Aku yang penting melayani Tuhan dengan tulus. Aku nggak cuman bilang aku nggak mau timbal balik, Tuhan, aku udah bekerja di ladangmu, aku udah melayanimu, ayo dong, aku mau ini kesuksesan ini. Kesuksesan aku kan dari dulu kan cita-cita jadi penyanyi gitu. Aku nggak mau tuh seperti itu gitu. Ya let it flow, akhirnya Tuhan buka jalan gitu. Jadi aku cuman nyanyi dan bekerja di ladang Tuhan aja, cuma nyanyi aja sih. Orang kan banyak, ada Legio Maria, ada pendoa, ada apa, ada melayani. Dari sejak umur berapa waktu itu berarti mulai nyanyi di gereja jadi pemazmur? Itu SMP umur berapa? 14 atau 13 ya? 13-14 deh. Oke. Dimulai dari keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bener. Karena punya talenta adalah suara, kenapa nggak digunakan pada saat itu? Nah dari situ aku bener banget. Dari situ aku rentangin sayap, aku ikut lomba-lomba. Aku pikir bodoh amat deh, yang penting kan. Aku cuman pikiran gini, Kak Mary ya. Aku cuman pikiran kapan lagi aku kalau nggak coba gitu. Ada kesempatan pertandingan karaoke, pertandingan nyanyi, pertandingan ini, aku harus ikut. Menang kalah urusan belakangan. Akhirnya ya kalah sih. Tapi kan tidak ada yang namanya kekalahan, yang ada pembelajaran. Bener. Justru lewat dari pengalaman itulah Delon menceritakan bahwa kemampuan vokal Delon jadi diasah. Benar, amin. Ya kan? Terus aku punya pikiran juga, Kak Mary. Jadi aku punya pikiran kekalahan itu adalah kemenangan tertunda. Aku mempunyai pikiran gitu aja. Karena aku udah menang di ladang Tuhan tuh udah menang. Karena apa? Aku menyisikan penyanyi-penyanyi gereja yang ada, terus aku menjadi pesolis, pemazmur gitu. Itu saingan apa nggak ngerti. Jadi aku pikir aku udah melayani Tuhan tiap minggu, nyanyi, solis, pemazmur apa dan sebagainya. After that ya itu menentangkan sayap, lomba-lomba kiri kanan. Akhirnya ya udah harus menunggu. Nah itu dia ditunggu kesabarannya. Tuhan bilang, kamu harus sabar. Jadi aku kan dari umur 13 sampai umur 25 harus dari kecil deh gitu, sekitar 20 tahunan harus benar-benar menunggu waktu yang tepat. Akhirnya dibuka jalan melalui kompetisi Indonesian Idol. Ya, doa yang terjawab setelah 26 tahun. Kira-kira begitu ya. Oke, Delon juga sempat cerita bahwa sempat ada momen di mana kamu mengubur mimpi-mimpi itu. Benar. Kenapa mimpi itu dikubur dan gimana bisa bangkit lagi dari kubur? Saya gali tanahnya. Sebenarnya waktu itu kan sempat nggak mau nyanyi lagi, jadi lomba kiri kanan terus udah kerja gitu, terus akhirnya ya udah nggak mau lagi tuh namanya lomba, males. Aku udah ada gaji setiap bulannya, udah ada rutin gitu, rutinitas, ada saya kerja, gaji per bulan dapat, mau nyari apa lagi? Nyanyi ya wedding singer only. Jadi setiap minggunya, Sabtu Minggu ya itu kan nggak kerja. Aku ambil job di Sabtu Minggu untuk nyanyi. Sudah terlampiaskan. Dalam bidang nyanyi udah ada. Kerja udah mantep. Mau cari apa lagi gitu. Nggak perlu jadiin profesi lah. At least kan hobinya pun juga menghasilkan kan, lumayan gitu. Ada menghasilkan juga gitu setiap Sabtu Minggu gitu. Ya pada saat itu aku mikir cuman ya udahlah jalanin aja gitu. Jalanin akhirnya itu dia. Tuhan bilang, kompetisi nih. Mau gak di depan mata? Karena apa? Pada saat itu aku terakhir, kalau aku gak ikut, tahun depan aku udah gak bisa, maksimum age. Jadi maksimal umur aku tuh udah gak bisa lagi ikut lagi yang di 2005. Jadi udah benar-benar maksimal. Kesempatan pertama dan terakhir. Kesempatan pertama dan terakhir, bener banget. Iya. Itu dia. Jadi aku pikir harus ikut.
Menang kalah ntar urusan belakang. Nah itu pada saat aku ikut, aku nggak bilang orang tua, nggak bilang nyokap. Papa memang udah nggak ada 2001 kan waktu itu, udah pass away. Nah aku nggak bilang keluarga deh. Pokoknya aku ikut. Akhirnya nongol di TV gitu kan. Seneng banget aku pada saat itu. Yes, aku ada fotonya nih. Coba kita lihat. Tada! Ayolah mama. Iya gak sih? Iya. Nomornya 19915. Ya ampun, kurus. Nggak berubah loh sama sekarang, masih awet muda. Cuma beda rambutnya aja. Iya, ntar juga bisa dibuat gitu sih. Kurus banget itu. Apa yang ada di pikiran Delon ketika ikut audisi? Ini pikirannya cuman pengen tampil, cuman pengen aku nggak pikirin mau sukses. Aku karena nothing tulus waktu itu. Pikiran cuman itu, nothing tulus, ikut, mau menang kalah urusan belakang, yang penting aku mau tampil dan ada di TV. Pikiran cuman itu doang. Akhirnya justru pikiran kayak gitu tuh nggak ada beban. Iya. Nggak ada beban untuk ya harus menang, harus lolos ke tahap berikutnya, harus tampil lagi. Jadi mikirinnya itu cuma satu, you have to giving the best performance. Cuman pikirannya tuh harus benar-benar all out penampilan setiap minggunya. Waktu di spektakuler gitu. Pikiran cuma itu doh. Menang bodo amat. Kalah itu kalah bodo amat. Menang itu bonus bagi aku itu. Yang penting berikan yang terbaik, have fun. Bener. Ya kan, karena ini kesempatan pertama dan terakhir, karena kan setelah itu juga udah nggak bisa ikut lagi sebenarnya. Nggak bisa ikut lagi, mungkin pertandingan yang lain. The Voice, apalagi gitu. Nah pada saat itu kan belum ada sebenarnya. Nah itu dia. This is the first time kan. This is the first time. Ya, tapi again Tuhan selalu punya rencana, dan rencananya selalu nggak ada di dalam pikiran manusia. Emang. Dan akhirnya Delon juga berhasil memenangkan Indonesian Idol. Amin. Tapi sukses itu kan juga naik turun ya, bukan berarti menang terus langsung dapat pujian, tapi justru yang terjadi malah banyak kritik yang bilang ini cuma modal tampang aja. Kok tahu sih? Tapi enggak loh, maksudnya you have a very nice voice. Nah, aku nggak ngerti, begitu aku tahu bahwa ada yang bilang cuma modal tampang, aku bilang modal tampang dari mana? Tampang ada, tapi kan ada kemampuan juga, definitely. Amin. Iya nggak sih? Iya itu kan memang cuman masukan dari juri, mungkin sedikit ya argumen dari juri lah, cuman ngomong atau apa gitu. Mungkin aku ngambil sisi positifnya adalah dia mau mencut aku supaya lebih better lagi setiap minggunya mungkin. Aku ngambil sisi positifnya aja gitu. Yes. Selalu melihat dari sisi yang baik. Sisi yang baik. Ya, tapi again sekali lagi ya, itulah mungkin cara Tuhan untuk mengasah kita, mengasah talenta kita, mengasah hati kita dan mempersiapkan kita, karena when you are a public figure ya pastinya harus siap dengan segala macam komentar yang ada di luar sana kan. Itu dia komentar itu. Komentar yang enak dan tidak enak gitu. Dan akhirnya dari Idol berhasil, dan disitulah terbuka kesempatan Delon menjadi seorang penyanyi profesional, penyanyi Indonesia. Amin. Yes, tapi sekarang pandemi ada dampaknya nggak di karir? Banget. Jadi terhitung sejak Februari atau Maret gitu Kak Mary. Jadi tuh memang benar-benar semua tuh nyanyi yang bernuansa nyanyi lah itu benar-benar stop. Jadi semua ya udah sekarang online, dan aku juga memberanikan diri sebelum pandemi juga aku memberanikan diri mengajar vokal. Iya. Nah, jadi di situ aku benar-benar new normal, benar-benar ninggalin keseharian yang biasanya aku pegang mic tuh seminggu sekali tuh pegang gitu. Ini kali ini 6 bulan 7 bulan nggak pegang mic sama sekali gitu. Jadi ya untung aja ada pembelajaran, dan aku mempelajari vokal-vokal dan juga memberikan pelatihan ke orang-orang, pelatihan kepada murid-murid. Jadi otomatis tuh kan keasah juga gitu, ilmu aku juga keasah, terus aku nggak lupa apa yang aku punya gitu. Jadi ada bagusnya juga sih jadi guru gitu kan. Guru kan itu kan hal tanpa pamrih.
Aduh, kata-katanya nggak secanggih ibu ini. Aduh, enggak lah. Tapi again maksudnya ketika kita punya talenta dan kita membagikan hal tersebut dan mengajarkan dan mengasah talenta orang lain, karena saya yakin banyak orang juga pasti kan juga ingin mengasah kemampuan bernyanyinya kan. Amin. Iya, iya benar-benar. Jadi salah satunya itu. Jadi aku pikir aku mau memberikan ilmu sama student murid-murid yang benar-benar niat belajar. Biasanya umur berapa tuh yang ikut vocal coach? Paling kecil pernah umur 5. Oh. Umur 5, sekarang masih ada umur 6 tahun masih ada. Oke. 6 tahun masih belajar sampai umur 80 tahun. 80. Beneran ada 80. Jadi pada saat itu aku mau perform di bulan Mei sebelum pandemi kan. Dia udah booking aku nyanyi gitu, terus dia ada gold anniversary. Jadi aku nyanyi dan si opa ini nih minta diajarin nyanyi supaya suaranya tuh maksimal gitu. Waktu saat ulang tahun dia mau perform gitu. Pada saat itu aku ke Semarang, aku belajar, aku kasih tips dan triks apa bla 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 gitu. Akhirnya pending karena pandemi. Jadi opa juga bahaya juga kan, umur segitu kan rawan banget untuk kena. Akhirnya ya udah stop. Ya udah, tapi merasakan sih memberikan pelatihan di umur 5 sampai umur 80 tuh jomplang banget. Oke. Tapi kan susah nggak sih untuk ngajar vokal gitu, apalagi secara online? Kalau online awal-awal susah, tapi kalau misalkan tergantung anak juga nih fokus apa enggak gitu. Kalau so far sih ada yang masih belajar sampai detik ini tuh udah hampir ke 40 latihannya. Latihan ke 40 dia masih online terus dan dia merasakan improvement yang banyak gitu dari ilmu yang aku kasih misalkan gitu. Iya. Ya memang maksudnya ini kan namanya juga orang harus berlatih ya, skill itu kan harus by effort juga, bukan hanya sekali latihan terus tiba-tiba suaranya jadi kayak Iya, makanya. Jadi pada saat aku selalu bilang sama anak muridku, kalau misalkan belajar sama aku cuma 1 jam, aku kasih teori dan praktek, dan after that itu waktu yang terbanyak adalah kalian di rumah. Kalian yang ada di rumah tuh itu tuh waktunya tuh 7 kali 24 jam. 7 ya? 6 kali 24 jam. Terus minggu yang berikutnya, yang ke-7 baru ketemu aku gitu. Dan itu 1 jam pula gitu. Jadi waktu yang paling banyak adalah belajar sendiri di rumah gitu. Aku bilang kalau kita ketemu ya udah aku akan kasih pelatihan yang benar-benar maksimal. Dan jangan ada lah kata main-main lagi, harus tatap mataku. Dan ini salah satunya aku mau benar-benar memberikan pelatihan kepada Kakak Mary Riana. Wow, benar. Coba kita simulasikan ya. Jadi gimana? Boleh. Pertama-tama jangan panggil kakak loh, karena aku sebenarnya lebih muda dari Delan, aku jadi gak enak dipanggil kakak. Kalau mau memberikan pelatihan aku selalu kasih basicnya. Basicnya aku selalu jadi memberikan. Semua suara itu pasti bisa bernyanyi dengan baik. Atau harus ada modal tertentu? Aku ada murid yang benar-benar susah banget untuk menggapai nada-nada yang ada di aku kasih gitu. Jadi ya ada beberapa susah banget. Tapi ada beberapa yang kesulitan di not misalkan gitu. Tapi kalau nyanyi tapi notnya kayak gitu. Do re mi fa sol la si do. Do si la so fa mi re do, misalkan gitu. Jadi aku kasih pelatihan basic dari segala basic adalah klasik. Aku akan memberikan ilmu itu tuh awal mula adalah klasik. Karena fondasi yang paling kuat untuk membangun vokal adalah klasik. Kalau udah dipelajarin klasik ini nih, kita mau ke genre apapun bisa. Karena memang ini klasik. Fondasinya basicnya ya. Kalau membangun rumah kan nggak mungkin langsung lantai 2 gitu Kak Mary kan. Jadi harus bangun fondasi. Fondasinya itu tuh adalah klasik. Coba Kak Mary kita dengar ya. Aduh minum dulu. Siapa tahu bisa memperhalus pita suara. Ini nggak sesuai rencana loh. Aku tadi masih mau nanya-nanya, coba nggak apa-apa. Mumpung ada Coach Delan di sini, jadi diajarin langsung. Jadi ya itu, aku ada sama istri benar-benar mempunyai satu pemikiran, yuk udah kita ngajar. Target tahun 2021 mudah-mudahan nih ada benar-benar
tercetus sekolah musik dari Dalon Vocal Course. Amin. Gitu. Disupport sama Naga Suara. Di support kedua supported by Mary Riana misalkan gitu. Itu kan keren gitu kan. Boleh kita coba. Mantep kan kalau ada pelatihan vokal gitu kan. Yes. Yuk Kak Mary coba. Nih kita akan menguatkan fondasi klasiknya. Aduh. Do Kak Mary coba. Do. Karena Okay. Do. Nah, do re mi fa sol la si do. Mesti sama semua stabil, nggak boleh do re mi fa sol la, tapi do re mi fa sol la si do. Coba kamera, yuk 3 nafas. Nafas juga nanti kita pelajarin. Weh. Ini acara apa? Aduh, deg-degan loh. Serius loh. Oke. Aku alto loh, itu tinggi banget. Ya kita coba lah. Alto bisa kalau misalkan kita pakai support pakai perut bisa. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Oh my bagus. god. Ini bisa buat nih kita nih. Ini keren loh. Udah nggak perlu pakai basic deh, langsung nyanyi aja. Ya kita juga tuh. Gitu ya. Aku waktu SMP SMA sebenarnya punya grup akapela. Tuh, keren. Jadi aku emang suaranya alto, tapi nggak pernah ikut kayak basic vokal kayak la 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 gitu, nggak kayak gitu. Oh, belum pernah ada benar-benar pelatihan vokal gitu yang belum. Benar-benar dilatih secara profesional berarti. Enggak gitu. Berarti tapi ya suka aja nyanyi, ya biasalah anak-anak juga suka nyanyi gitu. Berarti terus otodidak. Ya paling kecuali kalau misalnya kayak ikut paduan suara simple kan nggak bener-bener vocal coach one on one kan. Iya gitu. sih, nggak private gitu ya. Nggak private. Ya kalau ini private terus, boleh kok, aku dengan senang hati kok. Ya, pemirsa. boleh. Nanti kita lanjut ya. Tapi oke lah ya, at least ada basicnya alto lumayan lah ya. Bagus ya, oke bisa. On break my heart. Aduh tinggi banget. Enggak, suara tone kita range kita kan beda. Oke. Don't break my heart. Coba segitu. Don't break my heart. Coba. Aku nggak fokus loh ditatapin kayak gitu sama Delon. Tuh kan range kita sama. Unto this heart, to heart that you know what I love, and I know my life. Under this fear, I'm rather than pecahan suara kita. Wow, aduh. Bisa. Akapela memang ya udah. Aku cuma bisa mecah-mecah doang sih, justru kayak nyambung-nyambung. Itu yang bahaya loh. Mecah-mecahin suara. Jadi kalau akapela gitu dia udah kuat, fondasi suaranya dia bisa pecah-pecah kuat. Keren. Iya kalau dulu akapela lagu How Do I. Iya. udah. Lanjut. Nanti lanjut ya. Aduh aku jadi malu nih, tapi nggak apa-apa. Kemampuan itu harus diasah. Bener. Iya kan. Kamu boleh. Dan di awal kalau lagi belajar ya nggak boleh malu untuk belajar. Nah ya itu kan? dia. Jadi kadang-kadang malunya ini lebih besar daripada niat belajarnya. Iya. Nah, tapi kalau ditonton sama jutaan subscriber agak malu juga kali ya. Kalau suaranya bagus enggak juga. Kan bagus. Gitu ya. Iya. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih. Gantian deh, Delon aja nyanyi, aku yang suara duain. Coba. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua come on. Karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Semua terima kasih cinta. Oke, lumayan lah. Bagus. 6. Dapat 6 dapat lah 6. 3 bintang oke.
4 dong. Tim Naga Suara boleh ya. Siap udah. Lanjut. Lanjut. Dibikinin single, kejeduk. Langsung jeduk. Ya di Tim Naga Suara langsung Iya sih. Oh ini sambil audisi, langsung audisi ya? Udah, nggak usah audisi, gitu. udah langsung terima kok. Udah tahu Oke. kemampuan kamu. Aduh, bisa aja. Keren ya. Bukan hanya motivator. Lanjut. Ternyata she's a singer also. Luar biasa. Enggak lah, just for fun, just have fun. Yang denger cuma suami juga jarang dengerin sih, yang denger cuma diri sendiri. Sama anak. Iya, sama anak. Oke. Tapi bisa kelihatan sih you are very happy with your life right now. Amin. Sangat menikmati hidup yang sekarang. Amin. Karena memang aku memiliki istri yang sangat luar biasa. Istri yang suportif banget dan support suami banget. Oke. Dan itu yang ya luar biasa lah pokoknya. Nggak ada yang kekurangan cuma satu. Nggak ada kekurangan. Gimana ya? Iya. Bener ya, kekurangan nggak cuma satu, nggak ada kekurangan. Iya benar, jadi nggak ada kekurangan bener. Gimana awal pertama kali ketemu sama Aida? Mau dibahas? Dikenalin teman. Pada saat itu, waktu itu aku kan drop waktu before that gitu. Pada saat itu ketok palu dan akhirnya aku menemukan tambatan hati lagi yang baru gitu pada saat itu. Oke, sebelumnya sempat pernah mengutarakan bahwa tidak akan menikah lagi dari kegagalan yang pertama. Lalu apa yang membuat Delon akhirnya memutuskan untuk memulai dan mencoba lagi? Cuman satu, aku nggak bisa hidup seorang diri. Pada saat itu mungkin emosional ada dalam pikiran. Wah nggak mau, karena apa? Aku kalau satu ya satu. Kehilangan aku kejar, dia nggak mau lagi ya udah. Ya kan, bahkan dia gugat misalkan gitu. Pada saat itu ya udah nasi sudah menjadi bubur, udah lewat. Akhirnya ya aku ngerasain jalan sendiri, jalan sendiri. Kenapa ya hidup ini hampa? Dan akhirnya aku nggak bisa, aku memutuskan dan aku bilang sama diri sendiri, I cannot live by myself. Aku harus kan ada Tuhan bilang tidak baik manusia hidup seorang diri. Yeah. Dia harus mempunyai pasangan supaya merasakan kebahagiaan. Yeah. Jadi pastor gue. Iya. Jadi aku pikir gitu. Jadi aku pengen merealisasikan apa kata Tuhan aja sih gitu. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Oke. Tapi bagaimana cara kamu memantapkan hati? Karena kan pasti bukan journey yang mudah ya untuk bisa mencoba sekali lagi. Dan bagaimana caranya? Pada saat itu aku sih nothing tulus dalam arti kata ya kalau misalkan ada yang baik, ada yang oke, ada yang benar, ada yang support, ada yang terima apa adanya. Ya kemungkinan besar juga statusnya sama dengan aku misalkan gitu. Dia juga aku pernah gagal, dia pernah gagal misalkan dalam ikatan pernikahan gitu ya. Yang paling pas ya ini gitu. Jadi sejak itu kan aku ke kiri mencari yang paling cocok, kok nggak ada gitu. Sosok seperti ibu ini nggak ada juga gitu di dunia. Cuman satu seorang misalkan gitu. Terus aku cari-cari akhirnya ketemu namanya Aida ini gitu. Dan ini this is yang paling maksimal cocoknya gitu. Saling melengkapi dan mengerti gitu. Saling menerima karena dia orang Jawa, menerima gitu. Kan tadi Delon sempat bilang, maksudnya kalau Delon sendiri kan juga sudah pernah gagal di pernikahan sebelumnya. Aida pun juga sebelumnya pernah gagal di pernikahannya. Nah sekarang apa yang dilakukan berbeda sehingga yang sekarang ini bisa berhasil? Kita saling terbuka, terus mikirnya adalah kita mau hidup bersama sampai tua. That's it. Aku cuma bilang sama dia, kita mau berapa tahun lagi sih? Di Alkitab tuh cuman 75 apa 80 maksimal dalam apa umur manusia, nggak mungkin lebih. Kalau udah lebih tuh udah bonus. Kita cuma 40 tahun lagi di dunia ini, sementara banget gitu. Gue mau ngabisin masa tua. I wanna grow old with you. I wanna grow old. I wanna grow old with you. Iya, baru mau nyanyi lagunya. I wanna die lying in your arms. Gitu. Jadi aku bilang gitu. Because every time aku akan bilang seperti itu.
Meskipun mungkin dia bilang gombal apa, ya namanya juga kehidupan ya kan, kehidupan berkeluarga ya harus ada gombal dikit. Kalau enggak, masa aku bilang, ih kamu bau, ih kamu jelek, ntar dia marah lagi ya kan. Meskipun bau kita bilang, kamu. Yes, betul. Gitu. Maksudnya kalau kita berbicara tentang Fisik. love language, love itu language. kan salah satunya kan adalah word of affirmation. Jadi Benar. sebenarnya dengan kata-kata itu juga bisa salah satu cara untuk bisa menunjukkan cinta kita, bukan hanya dengan perbuatan saja ya. Jadi ada bisa lewat perbuatan, ada lewat sentuhan, ada lewat ucapan gitu. So something is Vision okay. juga. Benar. Tapi kan Dylan pernah bilang, kamu pernah ngasih analogi bahwa for you life is like gambling. Apakah marriage is like gambling juga? Marriage sebenarnya kalau sekarang ini aku bilang nggak gambling. Kalau dulu mungkin masih muda gambling ya. Karena masih labil, masih bingung, masih ya pokoknya masih usia muda deh gitu. Jadi sekarang udah ada not gambling anymore. Justru sekarang nih kehidupan yang ya udah kita cari aman aja deh. Kita jalanin aja dengan benar. Mau sampai kapan kalau kita nggak bertobat misalkan gitu. Tiba-tiba satu hari udah ninggalin dunia ini nggak ada kesempatan lagi bertobat tuh di atas sana, bener kan? Deh, bye-bye semua. Jadi gitu, aku pikir kalau nggak bertobat sekarang tuh misalkan gitu. Oke. Bertobat dari apa nih? Kalau dari Dylan Bertobat sendiri? dari hal-hal yang apa ya, bisa dibilang tuh masa lalu. Biarkan masa lalu. Oke. Semua pasti ada lagunya. Ada lagunya. Termasuk supaya ngecair supaya gitu ngecair, suasana. betul. Tapi kalau sedih nyanyi juga nggak sih Dylan? Iya, tapi kebanyakan sekarang kan dari Senin sampai Jumat puji Tuhan ngajar gitu kan. Habis ini selesai ini ngajar misalkan di rumah ngajar juga. Jadi aku pikir sudah terlampiaskan pikiran-pikiran yang kosong, misalkan pikiran yang mikirin kan kadang kan manusia kan mikirin masa lalu. Yeah, Sekarang udah nggak mikirin, sekarang mikirin ya keluarga dan ngajar. Iya. Udah itu aja sih. Betul. Fokusnya itu aja udah. Betul. Karena ya kita nggak bisa mengembalikan waktu untuk mengubah masa lalu. Benar. Tapi kita bisa melakukan sesuatu hari ini untuk mengubah masa depan kita. Yes. Ya, itu yang lebih penting kan. Oke. Dan salah satu caranya sebenarnya adalah dengan berdamai sih dengan masa lalu. Itu dia Benar sih nggak? berdamai. Karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Semua orang tidak sempurna, termasuk Iya, saya, termasuk semua netizen. Yes, Ya tapi kan bagaimana caranya kita bisa berdamai dan move on. Oke, kalau dari Dylan sendiri sebelumnya mungkin memang pernah ada, maksudnya kamu pernah mengakui bahwa memang pernah ada kesalahan, kamu pernah terjerumus dalam perjudian. Bagaimana cara kamu berdamai dengan kesalahan itu dan memperbaiki dan give another new chance? Bagus sekali, wis. Ya, seperti aku bilang kan, jadi saatnya bertobat. Kalau misalkan nggak bertobat, itu mau sampai kapan gitu. Jadi perumpamaan gini, seekor rusa, dia berlari di hutan, dia mencari air di sungai. Pada saat dia mencari sungai, dia terjatuh di lubang yang besar. Pernah dengar gak ceritanya? Belum. Nah, terjatuh di lubang yang besar. Sehingga dia susah payah, plek jatuh kan. Nah, rusa itu tuh susah payah naik. Dan akhirnya sampai malam dia haus, lapar, akhirnya dia naik juga nanjak dengan susah payah. Dan dia sudah hafal lubang yang A. Dan akhirnya dia menuju ke sungai dan dia minum. Akhirnya dia makan, ada rumput-rumputan dan sebagainya. Hari yang kedua, dia juga ada rusa yang sama. Dia mau menuju sungai, dia nggak mungkin melalui lubang yang sama. Hewan aja bisa tidak melewati lubang yang terjatuh untuk kedua kalinya. Kan kita manusia benar-benar martabatnya paling tinggi dibandingin hewan-hewan seperti itu. Masa manusia bisa disamakan dengan hewan? Manusia dengan hewan tuh sama.
Kalau manusia udah terjatuh di lubang yang pertama, kedua, ketiga, masa sampai ratusan kali misalkan gitu. Enough, kita cari jalan yang lain untuk mencapai sungai yang akan diminum misalkan gitu. Itu intinya sih. Aku cuman perumpamaan itu aja. Terus perumpamaan kedua, aku nggak mau sia-siain tuh yang ada di depan mata. Yang sudah-sudah, seperti kita bilang, kita berdamai dengan masa lalu dan juga kita benar-benar ngelihat ke depan. Ngelihat ke depan tuh apa yang ada di depan mata, jalanin dengan tulus, ikhlas dan sabar. Nggak boleh lagi nengok ke belakang, relain yang udah go away. Gitu. Soalnya udah sekarang kesini nih ada COVID, apalagi ada COVID gitu. Jadi penghasilan nggak tetap dan sebagainya. Tuhan juga buka jalan melalui ngajar. Nah itu dia. Jadi aku pikir Tuhan is superior gitu. Jadi baik banget gitu. Kenapa aku harus melukai hati Tuhan? Dan rencananya selalu baik untuk kita dan indah pada waktunya. Tapi satu hal yang penting sih tadi yang Delon bilang bahwa maksudnya rusa aja tidak mau jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Tapi yang paling penting yang tadi Delon bilang adalah berarti kita sebagai manusia sadar bahwa ini loh ada lubang di sini, jangan sampai kejeblos lagi. Karena banyak orang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah kesalahan dan akhirnya kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Tapi ketika kamu sadar bahwa oke, ini adalah sesuatu yang salah, ya udah jangan lewat jalan situ lagi. Banyak jalannya. Masa lubang cuma satu, kejeblos lagi gitu kan. Iya. Dan jangan biarkan diri kita terjebak atau mungkin tergoda dengan jalan itu, berarti kan? Iya, intinya ya kita kan memang dari zaman Adam dan Hawa kita juga udah digoda setan gitu kan, digoda iblis gitu. Jadi gimana caranya kita nggak digoda lagi dengan iblis yang sama. Iblis yang sama mungkin waktu menggoda Tuhan Yesus kan, Yesus gitu kan. Sampai detik ini mungkin setan masih hidup. Pasti kan. Pasti yang digoda pasti masih ada gitu. Nah itu tuh yang kita harus deketin Tuhan supaya kita nggak tergoda. Oke. Bagaimana cara kamu memagari dan mungkin kalau bisa ceritakan sehingga kita semua dan yang lain pun juga bisa belajar dari pengalaman. Apa yang pertama kali membuat kamu tergoda dan akhirnya terjeblos? Dan sekarang bagaimana cara kamu memagari supaya nggak terjeblos lagi? Relain, ikhlas, berdamai dengan masa lalu, seperti kamu bilang, itu juga bagus. Melihat ke depan, nikmati masa-masa yang sekarang ini, nikmati dengan kehidupan yang baru. Yang lama tendang jauh-jauh. Hempaskan. Ya, jadi kita ngelihat ke depan. Udah itu aja. Masa lalu biarkan masa lalu. Ada yang buruk tinggalin, ada yang baik ambil. Nggak gampang, emang nggak gampang ngomong, nggak gampang. Ya jadi itu aku aja waktu itu dulu perokok berat. Aku mau ungkit lagi ini, aku dulu perokok berat. Sehari aku bisa 3-4 bungkus. Oh ya? Yes. Wow. Bener. Maka bibir itu. Tapi nggak rusak tuh suaranya? Nafas waktu itu tersengah-sengah. Sampai dulu pernah masuk angin, aku pikir aku kena angin duduk. Jadi pada saat bener-bener tuh kayak jantung tuh kayak mau ditarik gitu. Paru-paru apa jantung gitu, udah pengen berhenti gitu. Terus dokter bilang, kasih infus waktu itu kan, dokter bilang ini no excuse, kamu harus berhenti ngerokok. Kalau enggak, untung aja masih bagus, nggak ada pasang ring apa dan sebagainya, puji Tuhan gitu. Ya akhirnya aku berhenti udah hampir 7-8 tahun. Nah untuk perokok jangan kasih tambah kaya perusahaan rokok. Nah itu dia. Ya, jadi perusahaan rokok udah kaya banget, udah kaya raya. Jadi mendingan kalian stop aja gitu. Stopnya jangan dari 3, 2 lah hari ini. Besok 1 ya. Stop total harus. Nggak ada yang dari 10 jadi 9 batang. Besok jadi 8. Nggak bakal bisa. Berhenti seminggu, dia kambuh-kambuh lagi dengan porsi yang lebih dahsyat. Dengan yang lebih gila. Aku pernah berhenti 6 bulan. Bulan ke-7 lebih gawat lagi. Rokok lebih
Iya, iya. Tapi memang seperti itu sih. Maksudnya kalau ketika kita ingin belajar skill baru, of course bertahap ya. Misalnya kayak sedikit demi sedikit. Tapi ketika kita ingin menghentikan sesuatu yang sudah menjadi habit, itu benar-benar harus ekstrim. Nggak bisa bertahap karena nggak akan pernah terjadi, ya kan akan tergoda. Kadang memang harus ekstrim, benar-benar totally when you make the decisions. Ya udah, jangan berada di lingkungan itu, jangan bahkan. Iya, kita harus membentengi lah. Makanya kadang-kadang pun kalau di luar kan ada yang namanya rehab untuk hal-hal yang lain ya, tujuannya supaya menetralkan sehingga ya kita benar-benar totally nggak berhubungan lagi dengan hal yang memang kita ingin hindari. Jangan, iya. Setuju. Aku juga berhenti ngerokok, kadang lingkungan juga masih ngerokok kan pada saat itu syuting, misalkan nyanyi, itu ruangan backstage ngerokok, udah aku cabut aja. Soalnya pada saat cium asapnya pengen lagi. Iya. Awal-awal dulu tergoda lagi. Betul. Apalagi pada saat itu kan lagi bener-bener galau antara nyambung nggak ngerokoknya gitu. Kan namanya masih muda kan, masih tergiur gitu kan. Akhirnya puji Tuhan udah 8 tahun lah. Stop. Kalian totally di rumah totally banget sampai hari ini. Dan kalau ngecium bau itu tuh enek banget. Sekarang nggak tahu enek. Dan aku menghindar lebih baik. Padahal dan juga kalau ada lagi nyanyi di backstage ada yang ngerokok, aku juga pernah waktu itu ngerokok di depan Coki Sitohang. Terus? Dia kan nggak ngerokok dan dia ngomelin yang ngerokok, termasuk gue diomelin apa gitu, ditegor gitu. Dan gue bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu. Pada saat sekarang kalau gue ada yang ngerokok di depan aku tuh pasti aku marahin juga gitu. Atau aku yang cabut gitu. Dan itu pelajaran penting nih buat kalian semua yang kecanduan apapun juga, ya kan, kecanduan gadget, kecanduan sosmed, kecanduan rokok, kecanduan minum, apapun juga, selalu ada jalan untuk berubah, tapi ya harus make the decisions, harus tegas. Karena hidup ini pilihan. A atau B, yes or no, A atau Z. Nggak ada abu-abu ya. nggak ada M, nggak ada C, nggak ada Z, nggak ada T, nggak ada apa gitu. Pokoknya ya kalau nggak A ya B, kalau nggak C ya D gitu. Yes, dan sekarang Delon memilih A. Aida. Aida. Iya. Bisa aja. Iya. Tapi again memang setiap orang tuh harus butuh pendamping sih untuk bisa mengingatkan kita. Bener. Dan menyemangati kita dan menolong dan mengingatkan kita di saat kita mungkin sudah berada di jalur yang mungkin belum tepat gitu kan. Bagaimana cara Aida sekarang menjaga dan menjaga Delon? Dia istri teladan. Istri teladan. Aku perhatian, penyayang, segala kebaikan ada di hatinya. Thank you ya sayang. Ya beneran. Jadi ada sosok wanita yang idaman setiap pria tuh ada di dia gitu. Termasuk aku mengidamkan dia gitu. Pokoknya semuanya ada di dia. Sosok mama juga ada di dia gitu. Apa dari sosok mama yang paling disukai yang sekarang mungkin ada? Menaungi apa sih? Meladeni misalkan gitu. Meladeni juga. Terus penyayang, terus dan juga pekerja keras, hard worker, terus apa lagi, banyak lah pokoknya hal positif di dia. And very friendly and down to earth, karena pertama kali aku ketemu waktu itu kan pas lagi di airport. Iya. Ketemu gitu, my first impression was very friendly, heartwarming. Maksudnya walaupun baru kenal tapi at least she's very nice. Thank you. Very kind. Ntar aku bilangin dia, dan dia sempat bilang salam untuk Mary Riana. Dia bilang gitu. Salam juga. I always admire wanita-wanita tangguh, yang bukan hanya tangguh keras ya, tapi maksudnya di balik wanita tangguh kan selalu pasti ada punya kelembutan hati, compassion, punya dalam arti bukan hanya kuat dan tangguh, independence, akan bisa melakukan segalanya tanpa pria, tapi ya dia tetap bisa juga menghargai pria dan tahu role-nya. Menurut saya, I think that is very important. That's you.
That's a lot of other woman out there juga, termasuk mungkin Iya. yang ada di Aida Bener-bener. juga pada hari ini kan. Ya kalau nggak mungkin Delon bisa melakukan seperti yang Delon sekarang. She's very supportive dengan bisnis barunya Delon juga. Benar banget. Iya kan? Dia support. Sekarang bisnis makanan juga nih. Iya, Aha. ide tunggalnya ya dia gitu. Ide tunggalnya. Jadi ya dia support banget untuk Kodel Foods. Zaman pandemi gini kan bingung mau ngapain, ya jual makanan misalkan. Oke. Oh, Kodel itu Kodelon. Oke. Foods. Kodel's Food. Oke. Frozen, jadi frozen food. Oke. Aku belum kirim ya, ntar aku kirim. Boleh, nanti cek di Instagram ya. Apa nama Instagramnya? Kodel Foods. Kodel's Food. Makanan apa aja tuh berarti? Western food sama Indonesian food. Oke. Tapi dalam bentuk frozen. Frozen. Oke. Atau open PO juga bisa. Hmm. Open PO baru dibuat masih fresh, kirim. Ada rendang, jengkol, Oh ya? telur balado, Oke. terus ada lasanya buat juga, ada ribs. Ya, tapi itu sih maksudnya sometimes kadang-kadang kita nggak tahu ya, hidup itu kan pasti selalu ada perubahan dan Benar. kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru, Iya. termasuk dengan new normal ini. Itu dia, Iya kan? makanya. Jadi new normal itu adalah buka Kodel Food sama si ini pengajaran aku. Targetnya 2021 ada deh beberapa segudang apa pemikiran untuk ke arah yang lebih mantap dan serius gitu. Ya. Digedein atau enggak misalkan gitu, atau maunya sih digedein. Ada jual-jualan yang lain. Si Aida memang pemikiran dia tuh tidak sepemikiran aku, tapi dia lebih one step ahead gitu loh. Pemikirannya canggih gitu. Lucky me. Yes, saling melengkapi satu sama lain lah. Oke. Di saat-saat titik terendah, ada nggak sih hal-hal yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri untuk menguatkan kamu? Titik terendah ini karena COVID ini nih. Karena COVID aku berkata sama diri sendiri, I have to wake up. Aku harus bangun. Aku nggak bisa ngandelin job nyanyi lagi. Meskipun ada pun ya itu adalah bonus misalkan gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri sejak COVID melanda ya, sejak Februari Maret itu memang benar-benar nggak ada. Dunia entertain died. Apalagi Stop. untuk ini ya, musisi kesian kan gitu. Jadi ya mesti wake up, dan itu kata-kata dari istriku Aida. You have to wake up. Nggak bisa tunggu bola. You have to change a new normal. Apa new normal kamu? Tuh istri yang pemikiran aku langsung buka. Pikiran aku langsung kebuka, mata aku langsung kebuka. Oh iya. Nggak bisa andalin 100% nyanyi sekarang. Yes. Ada naga suara tim aku dengan manajemen tim naga suara. Kalau udah nyanyi pun ya kita jalan gitu. Jalan. Tapi nggak bisa ngandalin 100% itu. Kalau ngandalin 100% ya mau sampai kapan gitu. Jadi harus ngandelin ya nyanyi atau ngajar nyanyi. Buktinya saya kesini mau ngajar kamu. Gitu. Boleh. Ntar kita lanjut ya. Yeah. Lanjut, pokoknya harus sampai bisa. Harus bisa. Ini udah bisa, udah jago, harus bisa. bagus suaranya. Ya, tapi again sekali lagi itu satu hal yang aku salut sama Delon, bahwa ya sometimes kadang-kadang manusia bisa berencana. Bener. Ya kan, tapi sometimes kita juga harus punya rencana untuk mau mengubah rencana kita. Bener banget. Iya kan, we must have a plan, and one of the plan is actually to change our plan kalau rencana sebelumnya tidak berhasil. Bener nggak? Ya sometimes kadang-kadang kita nggak boleh keras kepala sih. Mungkin ini juga salah satu cara jalan Tuhan menunjukkan kita bidang yang lain, talenta yang lain, kesempatan yang lain, gitu kan. Dia tugas kita ya cuma ya udah mencoba aja. Dan mungkin sama seperti kayak Delon bilang ketika pertama kali Delon ikut Idol, nggak ada beban gitu. Intinya ya just do it wholeheartedly, lakukan dengan sepenuhnya dan lakukan yang terbaik. Ya nanti Tuhan juga akan ngasih yang terbaik. Itu dia pikiran. Bener banget. Aku juga nggak mikirin terjun sebagai pengajar, vokal coach. Akhirnya ya didorong-dorong sama istri, udah buka
Dan akhirnya aku sampai benar-benar pengen dapetin sertifikat. Aku udah apply sertifikat di support sama Naga Suara. Oke, sertifikat apa nih? Pengajar. Pengajar. Vokal. Oke. That's Jadi nice. lagi diproses dan dikasih ya ujian-ujian kecil lah gitu kan untuk jadi pengajar seperti apa gitu. Oke. Ya, menarik sih. Menarik banget. Menarik. Karena kalau ada sertifikat di belakang aku ngajar di depan anak murid gitu lihat, wah, coach gue ada sertifikat nih gitu kan. Yes, at least qualified lah. Amin. Walaupun kompeten, nanti kompeten untuk bisa mengajar juga. Amin. Oke. Di hidup ini pasti akan selalu ada komentar orang. Bener. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap kali ada komentar-komentar yang miring, yang udah pasti mungkin nggak bener dan seterusnya? Aku dasarnya cuek sih. Kalau misalkan ada komentar apa-apa, dicuekin aja. Baca sih baca. Mungkin itu acuan aku dan aku nggak mau ngambil pusing gitu. Cuman baca udah baca. Tapi untuk balas jangan harap. Aku orangnya suka damai. Nggak mau yang membalas, yang cari perkara sensasi. No, aku bukan itu. Dari dulu kan aku nggak suka sensasi. Dari 2004 sampai detik ini mana ada aku sensasi. Dan aku paling anti sensasi. Sorry to say, bukan aku banget gitu kalau sensasi. Aku maunya karya. Seperti Om Krisya. Dia dikenal karena penyanyi karena karyanya gitu. Om Bruri, nah itu tuh aku mau menjadi seperti beliau gitu satu hari. Dikenal karena karyanya, bukan drama, tapi harus punya karya. Pasti dong, harus. Pasti. Oke, apa nasihat dari papa atau mama yang sampai hari ini mungkin Delon masih ingat dan selalu menguatkan Delon? Papa waktu masih hidup beliau selalu bilang, mendingan nggak makan beberapa hari dibandingin harga diri kamu diinjek-injek. Itu papa. Jadi intinya adalah harga diri harus ada dalam hidup ini. Kalau mama selalu ngajarin berbuat baik selalu. Jangan pernah ada kesalahan dalam hidup. Sekali kesalahan fatal. Yang sudah dibangun bertahun-tahun, cita-cita yang sudah dibangun tinggi-tinggi dalam satu hari dia bisa habis. Karena satu kesalahan yang sangat fatal. Mama cuma bilang gitu. Maka dipertahankan. Pertahankan lebih susah daripada mendapatkan. Mendapatkan susah juga, tapi lebih susah mempertahankan. Tahu deh, bener gak? Aja soalnya. Iya. Mary. Iya, betul. Dan maksudnya kalau sesuatu itu memang layak untuk dipertahankan, ya pasti kita akan berjuang mati-matian lah. Amin. Tapi setuju banget. Iya itu. Iya. Mama sama papa selalu bilang begitu. Jangan ada kesalahan. Disadari dan atau tanpa disadari. Oke. Jadi kapan kita mau mulai? Oke. Ngajarin nyanyi nih, lanjut lagi nih, beneran nih, serius nih, ngajarin nyanyi ya. Nanti setelah ini ya. Oke, beneran ya. Pokoknya sampai bisa ya. Ntar nyanyiin lagu favorit nih. Iya. Oke, sip. Kalau gitu berarti 2 pertanyaan terakhir buat Delon. Boleh. Oke. Yang pertama berarti mungkin kalau kamu kan kita nggak ke masa lalu ya, kita biarkanlah yang lalu sudah berlalu. Kita akan melihat ke depan. Terus kalau misalnya Delon bisa melihat diri Delon 5 tahun kemudian, apa yang kamu ingin katakan kepada diri kamu 5 tahun kemudian? 5 tahun kemudian aku mau berkata sama diri sendiri, oke. Cuman bilang gitu dong, oke. Meaningnya banyak ya, oke. 5 tahun kemudian, kenapa nggak dari dulu sih? Misalkan.
misalkan gitu. Misalkan 5 tahun kemudian aku jadi pengajar, kenapa nggak dari dulu sih jadi pengajar misalkan gitu. Itu sih. Atau mungkin 5 tahun kemudian yang aku mau bilang adalah jangan sia-siakan kebaikan orang lain aja sih ya. Kebaikan orang lain yang udah pernah baik terhadap kita gitu. Karena hidup ini mungkin aku juga 5 tahun kemudian aku mungkin akan menyadari orang-orang yang pernah terjatuh seperti aku jatuh dulu gitu. Aku akan menyadarkan orang-orang yang jangan salah jalan seperti aku misalkan gitu. Maybe mungkin 5 tahun kemudian, nggak tahu ya, 5 tahun kemudian masih jauh sih. Mungkin COVID kan udah nggak ada, misalkan 2021 udah nggak ada. Atau mungkin aku ada kelas vokal atau sebagainya gitu. Mungkin kita bisa kerja sama, who knows gitu kan. Iya, betul. Kerja sama apa gitu. Ya karena sama-sama di bidang edukasi ya. Nah, edukasi juga kita. Yes. Oke. Atau mungkin aku ke luar negeri udah tinggalin Indonesia misalkan gitu. Aku nggak mau dibilangin ntar ngomong doang. Tapi banyak hal yang bisa terjadi. Ya, banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu 5 tahun. Benar. Tapi yang pasti semuanya pasti akan baik-baik saja dan lebih baik daripada hari ini. Amin. Karena setiap kata adalah doa. Jadi kita mengucapkan hal-hal yang baik karena kita percaya ya hal-hal yang baik juga akan selalu hadir dan datang dalam hidup kita. Amin. Okay. Berarti terakhir nih, apa yang selalu ada di doa Delon hari ini? Aku selalu berdoa untuk detik ini supaya vaksin cepat diedarkan. Vaksin itu aja. Terus kalau vaksin diedarkan semua pasti keadaan normal. Kembali kepada keadaan normal. Yang pasti yang kecil-kecil ya detail-detail ya diberikan kesehatan nyokap dari keluarga Aida juga, dari istri juga gitu, teman-teman, diri sendiri juga ya itu pasti gitu. Tapi yang paling utama adalah aku mau vaksin cepat diedarkan supaya seluruh dunia dalam keadaan normal kembali. Amin. Indonesia dalam keadaan normal juga. Amin. Itu aja sih doa aku tuh tiap hari itu. Vaksin keluar diedarkan. Tapi desas-desus ada beberapa yang sudah ada diedarkan gitu. Iya. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Cepat diedarkan deh supaya kita bisa kolaborasi. Oke, dari tadi ngomongin kolaborasi, what is your ideal plan? Emang duet ya? Kita duet ya. Kayak Ari Lasso sama BCL. Tiba saja kita saling bicara. Itu kan Ari Lasso sama BCL, dua-duanya sama-sama penyanyi loh. Kalau Delon sama Mary Riana kayaknya yang satu nyanyi penyanyi. Tapi kita harus justru nilai plusnya percaya ada. Diri. Motivator plus a singer. Okay. Boleh. Lagu apa nih? Lagu favorit? Sogniamo mondo The Prayer. Semangat aku bisa dong? Aku bisa, Bisa kan? Bisa nyanyi lagu The Prayer ya. Na 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 na. Lip-sync aja deh. Oke. Abis ini serius. Aku soalnya suka nggak serius nih. Aku deg-degan kalau diajarin ditonton kayak gini. Beneran ya. Abis ini serius ya. Ntar aku ke rumah. Kalau nggak ya. kita boleh barter kamu ke rumah aku. Jadi atau ke sini itu ada ruangan kosong. Boleh di situ aku bawa keyboard aja ntar di situ. Oh gitu. Oke. Ada keyboard di sini kan? Atau di rumah? Nggak ada keyboard. Di rumah ada punya anak. Nah udah bawa aja atau pianika. Oke. Boleh. Yes. I would love to. Of course kalau misalnya ada kesempatan, why not? Ya kan karena setiap orang kan punya talentanya masing-masing, ya kan. Dan kalau misalnya dari suara bisa bisa menciptakan dampak positif, why not? Benar. Ya kan? Karena memang itu kan keindahan Tuhan juga. Salah satu lagu favorit aku tuh itu The Greatest Love of All. I wanna call the star. Kan? Bukan. Oh, itu bukan. Itu lagu Diana Ross. Itu Diana Ross. Greatest Love of All. Yeah. Every time you touch me, I'll become a hero. Bukan juga. The Greatest Love of All. Greatest Love of All.
The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Gitu, itu enak sih. Iya, itu juga. Or One Moment in Time. Itu lagu yang kalau pas aku lagi down banget, aku selalu ingat lagu itu, dan aku selalu nyanyi, dan aku please God just give me one moment in time gitu. Just satu kesempatan lagi di mana aku bisa buktikan bahwa I can make it. Amen. Satu kesempatan lagi di mana ya kita akan racing with destiny. Berarti kan apa tuh? Berlari dengan nasib gitu, berjuang dan ya kita mengejar nasib kita gitu. Jadi just motivasi sekali. One moment in time. Satu kesempatan aja cukup sih untuk bisa membuat semua baik kembali. So thank you sekali lagi buat Delon yang sudah berbagi. No, aku yang thank you. Nah, dan buat yang pengen vocal coach bisa ke Delon. Instagramnya apa? Delon Vocal Course atau Delon Tamrin Official boleh. Yes. Ada 2. Itu biasanya apa? Berapa sesi gitu ya? Tergantung. Once a week paling. Once a week, 1 jam setiap ketemu. Oh, oke. Yes, dan kalau pengen nyobain tadi makanan apa tuh tadi, rendang, jengkol, apa lasanya semua bisa. Potato casserole. Oke. So thank you sekali lagi buat Delon yang sudah mampir ke sini sama-sama. Yes, nanti ditunggu, semoga kedepannya ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan bersama. Amin. Dan sukses terus. Salam buat Aida. Salam juga untuk keluarga. Sama-sama. Thank you ya. Dan God bless you. God bless you too. Dan friends, seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Delon Tamrin hari ini bisa membawa pelajaran berharga bagi Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,